Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sado Putra Wahyudi dari jurusan Ilmu Perpustakaan S1 dan dari Universitas Negeri Malang. NIM saya 202 146 06868. Nah, di sini saya akan mengapresiasi karya seni dua dimensi yang sangat-sangat terkenal dan ya cukup bagus menurut saya, dan karya ini juga sempat menggemparkan juga karena mau dicuri pada saat itu, tapi ya untungnya tidak jadi dan dapat digagalkan lah. Jadi karya seni yang akan saya apresiasi hari ini itu adalah karya seni dua dimensi yang bernama Mona Lisa. Ya, kalian pasti tahu lah lukisan Mona Lisa itu yang seperti apa, yang cewek duduk, habis itu senyum, gak ada alisnya, ya pokoknya yang itulah. Nah, Mona Lisa ini itu dibuat oleh seorang pelukis terkenal dari Italia yang bernama Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci ini itu membuat Mona Lisa itu pada tahun 1503. Digambarkan Mona Lisa ini itu adalah sesosok perempuan yang sedang duduk dan tersenyum manis. Ya seperti pada gambarnya itu kan, Mona Lisa itu kan hanya duduk terus senyum. Ya itulah Mona Lisa. Nah, sebenarnya Mona Lisa sendiri itu namanya bukan Mona Lisa. Jadi Mona Lisa ini tuh mempunyai nama asli. Nama asli dari Mona Lisa itu adalah Lisa Gherardini. Nah, terus Mona itu artinya apa? Mona itu dalam bahasa Italia artinya adalah nyonya. Jadi Mona Lisa itu memiliki arti Nyonya Lisa. Makanya disebutlah Mona Lisa. Nah, setelah itu Mona Lisa ini sendiri pun digambarkan menggunakan cat minyak, dan medianya itu menggunakan kanvas. Ukuran kanvasnya itu sendiri ya 77 cm kali 53 cm, lumayan besar dan ya lumayan panjang. Jadi Mona Lisa ini dilukis oleh Leonardo da Vinci dalam bentuk potret, bukan landscape. Bentuk potret yang lurus, bukan yang tidur begitu. Jadi yang lurus. Mediumnya itu subjeknya itu yang tadi Lisa Gherardini, dan sekarang lukisan ini tuh berada di museum yang namanya Museum Musée du Louvre. Musée du Louvre ini ada di Paris. Jadi ya cukup jauh dari sini. Nah, terus dari lukisan ini sendiri pun itu sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Ya, terlepas dari indahnya lukisan ini atau terkenalnya lukisan ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari lukisan ini tuh saya menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, kelebihannya itu lukisan ini memberikan kesan yang sangat bagus ketika dilihat. Jadi lukisan ini itu mungkin karena sudah terkenal dan yang pembuatnya juga ya lumayan terkenal pada zaman itu ataupun zaman sekarang. Jadi orang-orang itu ketika melihat lukisan ini tuh langsung merasa kalau lukisan ini tuh wah begitu. Jadi kayak apa ya, langsung terkesima lah setelah melihat lukisan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki proporsi yang pas. Jadi lukisan ini tuh menurut saya juga tidak terlalu besar dan ataupun tidak terlalu kecil. Dengan ukuran 77 cm kali 53 cm itu sudah menurut saya sudah pas. Itu adalah ukuran yang menurut saya pas. Jadi dilihat itu sudah proporsi atau dan gambarnya pun itu apa ya, tidak gambar Mona Lisa-nya itu pun juga tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi gambarnya pun itu pas dilihat, pas di medianya juga seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, pusat perhatian lukisan itu tuh sangat terlihat jelas.
Maksudnya gimana? Nah, pusat perhatian lukisan itu tuh maksudnya menurut saya itu seperti, karena di gambar itu hanya ada Mona Lisa, hanya ada satu objek, satu perempuan, maka di situ tuh orang-orang ketika melihat itu konsentrasinya itu tidak pecah, ataupun perhatiannya itu pun tidak pecah. Jadi tidak melihat ke objek yang lainnya, dia hanya melihat ke objek Mona Lisa atau Lisa Gherardini tadi. Jadi orang-orang ketika melihat lukisan ini, dia tuh langsung tertuju pada si Mona Lisa, tidak yang lain. Nah, begitupun ada kekurangan dari lukisan ini. Kekurangan dari lukisan ini tuh menurut saya itu ada dua hal yang saya simpulkan. Yang pertama itu makna sebenarnya dari lukisan ini itu hanya pelukisnya saja yang tahu. Jadi orang-orang itu tidak mengetahui apa makna dari lukisan ini, apa maksud dari Leonardo da Vinci itu membuat lukisan Mona Lisa ini. Tidak ada yang tahu, makanya banyak konspirasi yang mengatakan bahwa Mona Lisa itu beginilah, begitulah. Makanya hal itu yang menurut saya menjadi kekurangan dari lukisan ini. Yang kedua, dari segi catnya, dari segi warna cat, menurut saya warna cat dari lukisan Mona Lisa ini cenderung gelap, karena mungkin pada saat itu teknologi belum terlalu maju dan cat itu pun belum terlalu bervariasi. Jadi Leonardo da Vinci itu pada tahun 1503, yang namanya pada tahun 1503 kan, itu mungkin dia hanya menggunakan beberapa cat yang tersedia pada saat itu, dan tidak menggunakan warna cat yang begitu cerah. Dan ya menurut saya hal itu menjadi suatu kekurangan menurut saya ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun Leonardo da Vinci ini adalah seorang pelukis yang terkenal, tetapi dia juga dalam lukisannya memiliki banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Sebenarnya ada banyak lukisan-lukisan Leonardo da Vinci yang sangat-sangat terkenal seperti Perjamuan Terakhir dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya hanya membahas tentang lukisan Leonardo da Vinci yang bernama Mona Lisa. Sekian dari apresiasi saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.